Di saat Persib Bandung digembleng latihan paling brutal musim ini, justru lahir satu harapan baru yang bisa jadi penentu kemenangan. Laga final FIFA Series nanti malam akan menjadi panggung pembuktian bagi satu nama, Beckham Putra Nugraha. Di tengah sorotan besar yang kini tertuju padanya, muncul satu pertanyaan penting. Apakah Beckham benar-benar siap menghadapi tekanan sebesar ini? Dan yang lebih mengejutkan, kubu timnas Bulgaria dikabarkan mulai merasa cemas dengan ancaman yang satu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Beckham bisa sampai membuat lawan ketakutan? Simak terus video ini karena fakta lengkapnya akan bikin kamu tercengang. Tulis di kolom komentar ya, kamu nonton video ini dari kota mana? Dan menurut kamu, apakah Beckham Putra Nugraha bisa cetak gol nanti malam? Prediksi juga skor pertandingan finalnya, siapa yang bakal menang dan berapa skornya. Tulis pendapat kamu sekarang. Kita bakal baca komentar paling menarik di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu dukung Beckham tampil di final. Subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan update terbaru seputar Persib dan Timnas. Dan share video ini ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu potensi besar Beckham di laga nanti. Jika benar ia diturunkan sejak menit awal, maka ini bukan sekedar kepercayaan biasa. Ini adalah panggung besar, panggung final, tempat di mana segalanya dipertaruhkan. Harga diri, reputasi, dan masa depan seorang pemain muda yang kini tengah menjadi sorotan. Nama itu adalah Beckham Putra Nugraha. Di laga sebesar final, tidak ada ruang untuk ragu. Setiap sentuhan bola akan dinilai, setiap keputusan akan disorot, dan setiap kesalahan bisa menjadi penentu hasil akhir. Dan kini, semua mata seakan tertuju pada satu sosok muda yang perlahan tapi pasti mulai mencuri perhatian. Beckham bukan lagi sekedar pemain pelapis, ia telah berkembang menjadi pemain yang mampu membawa perubahan dalam permainan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, peningkatan performanya terlihat sangat jelas. Mulai dari visi bermain yang semakin matang, keberanian dalam mengambil keputusan, hingga kepercayaan diri saat menguasai bola di area krusial. Namun, final adalah cerita yang berbeda. Ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah momen di mana tekanan bisa menghancurkan atau justru melahirkan bintang baru. Tidak sedikit pemain muda yang gagal bersinar karena tidak mampu mengatasi beban mental di laga sebesar ini. Tapi di sisi lain, banyak juga pemain hebat yang justru lahir dari momen seperti ini. Pertanyaannya sekarang, Beckham akan berada di sisi yang mana? Apakah ia akan menjawab kepercayaan besar yang diberikan kepadanya, atau justru tekanan akan menjadi beban yang sulit ia kendalikan? Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Pelatih John Hartman disebut-sebut mulai memberikan sinyal kuat bahwa Beckham layak tampil sejak menit awal. Ini bukan keputusan yang sembarangan. Dalam laga final, setiap pilihan pemain adalah hasil pertimbangan matang. Dan ketika seorang pelatih memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda, itu berarti ada sesuatu yang istimewa. Beckham memiliki karakter yang mulai terbentuk. Ia tidak takut mencoba, ia berani mengambil resiko. Dan yang paling penting, ia mampu membaca permainan dengan cara yang tidak dimiliki banyak pemain seusianya. Kemampuan inilah yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan. Namun, sekali lagi, final bukan hanya soal kemampuan teknis. Ini tentang mental, tentang bagaimana seorang pemain tetap tenang di bawah tekanan puluhan ribu penonton. Tentang bagaimana ia tetap fokus meski sorakan, kritik, dan ekspektasi datang bertubi-tubi. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Jika Beckham mampu melewati momen ini dengan baik, maka ini bukan hanya soal satu pertandingan. Ini bisa menjadi titik balik dalam kariernya. Sebuah awal dari perjalanan panjang menuju level yang lebih tinggi. Bayangkan jika ia tampil gemilang di final, bukan tidak mungkin namanya akan semakin diperhitungkan. Bukan hanya di level klub, tapi juga di panggung yang lebih besar. Namun jika gagal, maka ini akan menjadi pelajaran berharga. Karena dalam sepak bola, jatuh adalah bagian dari proses menuju kebangkitan. Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri, kesempatan ini tidak datang dua kali. Final ini adalah panggung, dan Beckham kini berdiri tepat di tengahnya. Apakah ia siap bersinar, atau justru tenggelam dalam tekanan? Kita akan segera mendapatkan jawabannya.
Sementara sorotan tertuju pada laga final yang semakin dekat, di balik layar ada cerita lain yang tak kalah menarik. Cerita tentang bagaimana para pemain Persib Bandung dipersiapkan menghadapi momen besar tersebut. Dan semuanya bermula dari satu sesi latihan. Latihan kelima setelah masa libur. Sekilas mungkin terdengar biasa, namun bagi para pemain, sesi ini justru menjadi salah satu latihan paling berat yang pernah mereka jalani. Bahkan bisa dibilang, ini adalah latihan yang berbeda dari biasanya. Sejak awal dimulai, intensitas langsung terasa tinggi. Tidak ada pemanasan santai, tidak ada transisi perlahan. Semua langsung dipaksa masuk ke dalam tempo permainan yang cepat dan menguras tenaga. Program latihan yang diberikan benar-benar dirancang untuk mendorong pemain ke batas maksimal mereka. Setiap drill, setiap lari, setiap sentuhan bola, semuanya dilakukan dengan tekanan tinggi. Tujuannya jelas, mengembalikan kondisi fisik pemain ke level terbaik dalam waktu singkat. Karena di depan mereka, jadwal padat sudah menunggu. Tidak ada waktu untuk beradaptasi secara perlahan, tidak ada ruang untuk setengah siap. Semua pemain dituntut untuk langsung berada dalam kondisi prima. Dan itu bukan tugas yang mudah, bahkan bagi pemain profesional sekalipun. Latihan ini bukan hanya soal fisik, ini juga soal mental. Bagaimana pemain tetap bertahan meski tubuh mulai lelah. Bagaimana mereka tetap fokus meski energi sudah terkuras. Dan disinilah karakter tim benar-benar diuji. Sesi latihan seperti ini seringkali menjadi pembeda antara tim yang siap dan tim yang belum siap. Karena dalam kondisi tertekan, hanya pemain dengan mental kuat yang mampu bertahan dan terus berkembang. Tidak heran jika suasana latihan kali ini terasa lebih serius. Tidak banyak canda, tidak banyak kelonggaran. Semua pemain terlihat fokus, berusaha memberikan yang terbaik di setiap sesi. Karena mereka tahu, apa yang mereka lakukan hari ini akan menentukan hasil di pertandingan nanti. Menariknya, latihan ini juga menjadi sinyal bahwa tim pelatih tidak ingin mengambil resiko sedikit pun. Mereka memilih untuk mempersiapkan tim secara maksimal, bahkan jika itu berarti harus memaksa pemain keluar dari zona nyaman mereka. Dan keputusan ini tentu memiliki konsekuensi. Kelelahan, tekanan, bahkan potensi cedera menjadi resiko yang harus dihadapi. Namun di level kompetisi seperti ini, resiko adalah bagian dari permainan. Yang terpenting adalah bagaimana tim mampu mengelola semuanya dengan baik. Di balik kerasnya latihan ini, ada satu pesan yang ingin disampaikan, bahwa Persib tidak datang ke final hanya untuk bermain. Mereka datang untuk menang. Dan untuk mencapai itu, setiap pemain harus siap, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Latihan kelima ini menjadi bukti bahwa perjalanan menuju final tidak pernah mudah. Ada kerja keras, ada pengorbanan, dan ada tekanan yang tinggi. Jika kamu berpikir latihan keras itu hanya soal lari, passing, dan shooting, maka latihan kali ini benar-benar di level yang berbeda. Di bawah arahan pelatih fisik Miro Patrick, para pemain Persib Bandung dipaksa keluar dari batas normal mereka. Ini bukan sekadar latihan untuk menjaga kondisi. Ini adalah latihan untuk memaksa tubuh kembali ke puncak performa dalam waktu singkat. Sejak peluit awal dibunyikan, tempo langsung dinaikkan. Tidak ada jeda panjang, tidak ada ruang untuk bernafas lega. Setiap pemain harus bergerak cepat, berpikir cepat, dan bereaksi lebih cepat dari biasanya. Program yang diberikan bukan hanya satu jenis latihan. Ini adalah kombinasi dari berbagai elemen, kekuatan, kecepatan, daya tahan, hingga koordinasi. Semua disatukan dalam satu sesi yang terasa seperti tidak ada habisnya. Bayangkan, setelah sprint panjang, pemain langsung dipaksa masuk ke drill taktik. Setelah itu, tanpa istirahat yang cukup, mereka harus kembali melakukan pressing intensitas tinggi. Dan saat tubuh mulai terasa berat, sesi belum juga selesai. Di titik inilah, latihan berubah menjadi ujian mental. Karena pada akhirnya bukan hanya otot yang bekerja, tetapi juga kemauan untuk bertahan. Banyak pemain mulai menunjukkan tanda kelelahan. Nafas terengah-engah, langkah yang mulai melambat, dan konsentrasi yang mulai goyah. Tapi justru di momen seperti itulah, pelatih tidak menurunkan intensitas. Sebaliknya, tekanan justru ditambah. Karena filosofi latihan ini sederhana. Jika kamu bisa bertahan dalam kondisi paling lelah, maka kamu akan siap menghadapi tekanan di pertandingan sebenarnya. Dan memang, jadwal yang menanti tidak bisa dianggap ringan. Dalam waktu singkat, ada serangkaian pertandingan penting yang harus dijalani. Tidak ada waktu untuk membangun kondisi secara perlahan. Semua harus dipercepat.
Inilah yang membuat program latihan ini terasa begitu ekstrim. Namun di balik kerasnya metode tersebut, ada tujuan yang sangat jelas, membangun tim yang siap tempur dalam kondisi apapun. Bukan hanya tim yang kuat saat segar, tetapi juga tim yang tetap solid ketika kelelahan. Karena dalam sepak bola modern, banyak pertandingan ditentukan di menit-menit akhir. Di saat pemain mulai kehilangan energi, disitulah mental dan daya tahan menjadi penentu. Dan Persib tampaknya ingin memastikan bahwa mereka tidak kalah di aspek tersebut. Menariknya, latihan ini juga menjadi semacam filter alami. Pemain yang benar-benar siap akan mampu bertahan dan bahkan berkembang. Sementara mereka yang tidak siap akan tertinggal. Tidak ada kata kompromi. Semua pemain diperlakukan sama. Semua harus melewati proses yang sama. Dan disinilah terbentuk mentalitas tim. Sebuah tim yang tidak hanya mengandalkan skill individu, tetapi juga kekuatan kolektif yang dibangun dari kerja keras bersama. Namun tentu saja metode seperti ini bukan tanpa resiko. Tekanan fisik yang tinggi bisa meningkatkan kemungkinan cedera. Kelelahan ekstrim juga bisa mempengaruhi performa jika tidak dikelola dengan baik. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian dari strategi besar. Karena target mereka bukan sekadar tampil, tetapi menang. Dan untuk menang di level tertinggi, dibutuhkan persiapan yang juga berada di level tertinggi. Latihan ini mungkin terasa seperti mengerikan bagi para pemain, tapi justru disinilah fondasi kekuatan tim dibangun. Jika ada yang meragukan seberapa berat latihan yang dijalani Persib, maka satu pernyataan ini mungkin bisa menjawab semuanya. Datang langsung dari salah satu pemain, Dion Marks, yang secara jujur menggambarkan kondisi latihan yang mereka hadapi. Dan menariknya, ia tidak menggunakan kata-kata biasa. Ia justru memilih ungkapan yang cukup ekstrim, namun terasa sangat jujur. Menurutnya, latihan kali ini terasa seperti ingin sedikit membunuh kita sekarang. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar berlebihan, tapi justru disitulah letak kejujurannya. Karena apa yang dirasakan pemain di lapangan tidak selalu bisa digambarkan dengan kata-kata biasa. Dion menjelaskan bahwa program yang diberikan benar-benar menuntut kondisi fisik maksimal. Tidak ada ruang untuk setengah siap. Semua pemain harus berada di level tertinggi mereka. Dan jika belum sampai ke sana, maka latihan akan memaksa mereka untuk mencapainya. Ia juga menyinggung soal jadwal padat yang menanti. Dalam waktu singkat, tim harus menghadapi banyak pertandingan penting. Situasi ini membuat tim pelatih tidak punya pilihan lain selain mempercepat proses pemulihan kondisi pemain. Jadi kita harus fit lagi. Kurang lebih itulah pesan yang ingin disampaikan. Namun tentu saja proses untuk kembali ke kondisi terbaik bukanlah hal yang mudah. Dion mengakui bahwa latihan seperti ini sangat sulit bagi siapapun, bahkan bagi pemain profesional yang sudah terbiasa dengan tekanan sekalipun. 2 hari latihan berat berturut-turut sudah cukup untuk menguras tenaga, apalagi jika intensitasnya setinggi ini. Disinilah terlihat bahwa sepak bola bukan hanya soal bermain di lapangan selama 90 menit. Di balik itu ada proses panjang yang penuh dengan kerja keras, kelelahan, dan bahkan rasa sakit yang harus dilalui. Dan pernyataan Dion ini menjadi bukti nyata bahwa apa yang dilakukan tim pelatih bukan sekadar teori. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dirasakan oleh para pemain. Namun menariknya, meski mengeluhkan beratnya latihan, tidak ada tanda-tanda menyerah dari para pemain. Justru sebaliknya, mereka tetap menjalani setiap sesi dengan penuh komitmen. Karena mereka tahu semua ini dilakukan untuk satu tujuan, menjadi lebih siap, menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya menjadi pemenang. Pernyataan Dion juga memberikan gambaran tentang suasana di dalam tim bahwa meskipun tekanan tinggi, para pemain tetap memiliki kesadaran kolektif untuk terus maju bersama. Tidak ada yang berjalan sendiri. Semua saling mendukung, semua saling mendorong. Dan ini adalah salah satu faktor penting dalam membangun tim yang solid. Karena di saat kondisi sulit, yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan individu, tetapi juga kekuatan tim secara keseluruhan. Latihan yang terasa membunuh ini justru menjadi alat untuk membangun semua itu, membentuk mental, menguatkan fisik, dan menyatukan tim. Namun pertanyaan besarnya sekarang, apakah hasil dari latihan ekstrim ini akan benar-benar terlihat di pertandingan nanti? Apakah semua kerja keras ini akan terbayar dengan kemenangan? Atau justru tekanan yang terlalu besar akan menjadi bumerang? Yang jelas, satu hal sudah pasti, Persib tidak datang ke final dengan persiapan biasa. Mereka datang dengan bekal latihan keras, mental yang ditempa, dan tekad yang tidak bisa dianggap remeh. Dan ketika peluit pertandingan nanti dibunyikan, kita akan melihat apakah semua ini cukup untuk membawa mereka meraih kemenangan. Atau justru masih ada ujian yang lebih besar menanti di depan. Di tengah kerasnya latihan yang terasa seperti medan tempur, ternyata ada sisi lain dari skuad Persib Bandung yang jarang terlihat. Sebuah sisi yang lebih santai, lebih manusiawi,
dan justru membuat tim ini terasa semakin dekat. Karena di balik kelelahan, tekanan, dan tuntutan tinggi, para pemain tetaplah manusia biasa. Mereka tetap butuh momen untuk tertawa, menikmati hal sederhana dan melepaskan penat dari rutinitas yang begitu berat. Dan disinilah muncul satu momen kecil yang justru mencuri perhatian. Datang dari sosok pemain asing, Sergio Castel, yang terlihat begitu menikmati pengalaman barunya di Indonesia. Bukan soal taktik, bukan soal strategi, tapi soal makanan. Ya, di tengah kerasnya latihan, Sergio Castel justru tertarik mencoba salah satu makanan khas Indonesia yang sederhana namun ikonik, bala-bala. Dengan gaya santainya, ia bahkan sempat mengungkapkan kesannya dengan penuh antusias. Sebuah reaksi yang mungkin terlihat sepele, tapi justru menyimpan makna yang lebih dalam. Karena momen seperti ini menunjukkan bahwa adaptasi seorang pemain tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Ketika seorang pemain merasa nyaman dengan lingkungan barunya, itu akan berdampak langsung pada performanya. Dan Sergio Castel tampaknya mulai menemukan kenyamanan itu. Ia tidak hanya berusaha beradaptasi dengan gaya bermain tim, tetapi juga dengan budaya, suasana, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Hal kecil seperti menikmati bala-bala bisa menjadi jembatan untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan tim dan lingkungan sekitar. Dan di tengah tekanan besar menjelang final, momen seperti ini menjadi sangat penting. Karena sepak bola bukan hanya soal fisik dan taktik, tetapi juga soal keseimbangan emosi. Tim yang terlalu tegang bisa kehilangan kreativitas. Tim yang terlalu santai bisa kehilangan fokus. Namun tim yang mampu menjaga keseimbangan di antara keduanya biasanya memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Dan momen santai seperti ini bisa menjadi katup pelepas tekanan yang sangat dibutuhkan. Bayangkan setelah menjalani latihan yang menguras tenaga, para pemain bisa tertawa bersama, berbagi cerita, atau sekedar menikmati makanan sederhana. Itu mungkin terdengar kecil, tapi dampaknya besar. Karena dari situlah kebersamaan tim terbentuk. Chemistry tidak hanya dibangun di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Dan chemistry inilah yang sering menjadi pembeda di pertandingan besar. Ketika pemain saling memahami, saling percaya, dan saling mendukung, mereka akan bermain dengan lebih lepas dan percaya diri. Dan itu bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya bagi lawan. Momen Sergio Castel dengan bala-bala mungkin tidak akan masuk dalam statistik pertandingan, tidak akan tercatat dalam jumlah gol atau assist. Tapi siapa tangka, justru dari momen sederhana seperti inilah, mental tim bisa tetap terjaga. Karena di balik kerasnya perjuangan, selalu ada ruang untuk tersenyum. Dan mungkin, justru senyum itulah yang akan menjadi kekuatan tambahan saat mereka turun ke lapangan nanti. Namun tentu saja, di balik semua momen santai ini, fokus utama tetap sama. Final sudah di depan mata. Dan setiap pemain tahu, saat peluit dibunyikan, tidak ada lagi ruang untuk santai. Semua harus kembali serius. Semua harus siap bertarung. Di saat tim sedang ditempa dengan latihan keras, perlahan tapi pasti, satu nama mulai naik ke permukaan. Nama yang sebelumnya mungkin hanya dianggap sebagai pelapis, kini mulai berubah menjadi pusat perhatian. Dia adalah Beckham Putranugraha. Perkembangannya dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa dianggap biasa. Jika kita melihat beberapa sesi latihan terakhir, terlihat jelas bahwa Beckham mengalami peningkatan yang signifikan. Bukan hanya dari sisi teknik, tetapi juga dari cara ia membaca permainan. Ia mulai bermain dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan yang paling penting, lebih berani. Keberanian inilah yang sering menjadi pembeda antara pemain biasa dan pemain yang siap naik level. Beckham tidak lagi ragu untuk mengambil keputusan penting. Ia berani mencoba umpan-umpan beresiko, ia berani membawa bola ke area berbahaya, dan ia juga berani mengambil tanggung jawab di momen-momen krusial. Ini adalah tanda bahwa mentalnya mulai terbentuk. Dan hal ini tidak luput dari perhatian sang pelatih, John Hartman. Sinyal kepercayaan mulai terlihat. Dalam beberapa sesi latihan, Beckham terlihat semakin sering dilibatkan dalam skema utama. Ia tidak lagi berada di tim kedua, atau hanya sebagai opsi cadangan. Sebaliknya, ia mulai diperlakukan sebagai bagian penting dari strategi tim. Dan ini tentu bukan kebetulan. Dalam sepak bola, kepercayaan pelatih adalah segalanya. Ketika seorang pelatih mulai memberikan menit bermain lebih banyak, itu berarti ia melihat sesuatu yang spesial. Dan Beckham tampaknya berhasil menunjukkan itu. Namun yang membuat situasi ini semakin menarik adalah timingnya. Semua ini terjadi tepat menjelang laga final. Artinya peluang Beckham untuk masuk ke starting line-up semakin terbuka lebar.
sebuah kesempatan besar yang mungkin tidak datang 2 kali. Namun tentu saja, kesempatan besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Jika benar ia diturunkan sejak menit awal, maka Beckham akan langsung menghadapi tekanan luar biasa. Ini bukan laga uji coba, ini bukan pertandingan biasa, ini adalah final. Disinilah segalanya dipertaruhkan. Namun di sisi lain, ini juga adalah peluang emas. Peluang untuk membuktikan diri, peluang untuk menunjukkan bahwa ia layak berada di level tertinggi. Dan mungkin peluang untuk mengubah arah karirnya. Bayangkan jika Beckham mampu tampil gemilang di final, tidak mungkin namanya akan semakin dikenal. Kepercayaan pelatih akan semakin besar, dan pintu menuju level yang lebih tinggi akan terbuka lebar. Namun jika gagal, maka ini akan menjadi pelajaran berharga. Sebuah proses yang harus dilalui untuk menjadi pemain yang lebih matang. Karena dalam sepak bola, tidak ada kesuksesan tanpa proses. Dan setiap pemain besar pasti pernah berada di titik seperti ini. Titik di mana mereka harus membuktikan diri. Titik di mana mereka harus menghadapi tekanan. Dan titik di mana mereka harus memilih, menyerah, atau bangkit. Kini, Beckham berada tepat di titik itu. Semua mata mulai tertuju padanya. Semua harapan perlahan mengarah kepadanya. Dan pertanyaan besarnya sekarang, apakah ia siap mengambil kesempatan ini, atau justru tekanan akan menjadi ujian yang terlalu berat? Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri. Sinyal sudah terlihat, kepercayaan sudah mulai diberikan, dan panggung besar sudah menanti. Menjelang laga final yang semakin dekat, perhatian tidak hanya datang dari dalam tim. Di sisi lain, kubu lawan mulai menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan yang serius. Ya, timnas Bulgaria dikabarkan mulai mencermati satu nama yang belakangan ini terus mencuri perhatian. Nama itu adalah Beckham Putranugraha. Bagi sebagian orang, mungkin ini terdengar berlebihan. Bagaimana mungkin seorang pemain muda bisa membuat tim lawan merasa cemas? Namun, jika melihat perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, kekhawatiran itu justru sangat masuk akal. Ada beberapa faktor yang membuat Beckham menjadi ancaman nyata di laga final nanti. Pertama, performa yang terus meningkat. Beckham datang ke laga ini dengan grafik permainan yang sedang naik. Ia tidak hanya konsisten, tetapi juga menunjukkan peningkatan di setiap kesempatan yang diberikan. Ini membuatnya menjadi pemain yang sulit diprediksi. Dan dalam sepak bola, pemain yang sulit dibaca adalah pemain yang paling berbahaya. Kedua, kreativitas yang di luar udagaan. Beckham memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya tidak berbahaya. Ia bisa membuka ruang, mengirim umpan tak terduga, dan membuat pergerakan yang sulit diantisipasi. Bagi lini pertahanan Bulgaria, ini adalah ancaman serius. Karena satu kesalahan kecil saja bisa berujung fatal. Ketiga, kepercayaan penuh dari pelatih. Dukungan dari John Herdman menjadi faktor penting. Ketika seorang pelatih memberikan kepercayaan penuh kepada pemain, itu berarti pemain tersebut akan diberi peran besar dalam strategi tim. Dan semakin besar perannya, semakin besar pula pengaruhnya di lapangan. Keempat, mental di laga besar. Tidak semua pemain muda mampu tampil tenang di partai final. Banyak yang gugup, kehilangan fokus, atau bahkan tidak berani mengambil keputusan. Namun Beckham justru menunjukkan hal sebaliknya. Ia terlihat tenang, ia berani, dan ia tidak ragu mengambil tanggung jawab. Ini adalah kualitas yang sangat langka dan sangat berharga. Kelima, faktor kejutan. Bagi Bulgaria, Beckham bisa menjadi senjata tersembunyi. Minimnya pengalaman mereka menghadapi gaya bermain Beckham justru menjadi keuntungan tersendiri. Karena dalam pertandingan besar, elemen kejutan seringkali menjadi penentu. Dan terakhir, energi serta determinasi. Beckham dikenal sebagai pemain yang tidak mudah menyerah. Ia terus bergerak, terus menekan, dan terus mencari celah sepanjang pertandingan. Energi seperti ini bisa membuat lawan kelelahan secara perlahan. Dan ketika lawan mulai kehilangan fokus, disitulah peluang akan muncul. Dengan semua faktor tersebut, wajar jika Bulgaria mulai merasa waspada. Karena dalam laga final, tidak selalu tim terbaik yang menang. Seringkali hasil ditentukan oleh satu momen.
satu peluang, satu keputusan, atau bahkan satu pemain. Dan Beckham memiliki potensi untuk menjadi pemain itu. Namun tentu saja, semua ini masih sebatas potensi. Karena pada akhirnya, yang menentukan adalah apa yang terjadi di lapangan. Apakah Beckham benar-benar akan menjadi ancaman nyata? Atau justru ekspektasi tinggi ini akan menjadi beban yang sulit ia hadapi? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Kini, Beckham bukan lagi sekedar pemain muda biasa. Ia telah menjadi perhatian. Ia telah menjadi ancaman, dan di laga final nanti, ia bisa menjadi pembeda. Akhirnya, kita sampai pada titik paling penting dari semua cerita ini. Laga final. Satu pertandingan yang bisa mengubah segalanya. Bagi tim, ini adalah kesempatan untuk meraih kemenangan dan membuktikan kualitas mereka. Namun bagi seorang pemain muda seperti Beckham Putranugraha, ini jauh lebih dari itu. Ini adalah kesempatan untuk menentukan arah masa depan. Karena tidak semua pemain mendapatkan peluang untuk tampil di final. Dan tidak semua pemain muda diberi kepercayaan untuk tampil di panggung sebesar ini. Namun kini, kesempatan itu ada di depan mata Beckham. Sebuah peluang emas yang bisa menjadi titik balik dalam kariernya. Jika ia mampu tampil maksimal, maka ini bisa menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. Bayangkan, jika ia berhasil mencetak gol, memberikan assist, atau bahkan menjadi pemain kunci dalam kemenangan tim. Namanya akan langsung melambung. Kepercayaan akan meningkat. Dan peluang untuk berkembang ke level yang lebih tinggi akan semakin terbuka. Namun di sisi lain, tekanan juga tidak kalah besar. Karena di panggung sebesar ini, semua mata tertuju. Setiap gerakan akan dinilai, setiap keputusan akan dikritik, dan setiap kesalahan bisa menjadi sorotan. Inilah realita dari sepak bola profesional. Dan disinilah mental seorang pemain benar-benar diuji. Apakah ia mampu tetap tenang di bawah tekanan? Apakah ia mampu bermain dengan percaya diri di tengah ekspektasi yang begitu besar? Atau justru tekanan itu akan menjadi beban yang sulit dikendalikan? Namun, satu hal yang perlu diingat. Setiap pemain besar pernah berada di titik ini. Titik di mana mereka harus membuktikan diri. Titik di mana mereka harus menghadapi tekanan. Dan titik di mana mereka harus menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kini, Beckham berada tepat di titik tersebut. Semua persiapan telah dilakukan. Latihan keras telah dilalui. Kepercayaan telah diberikan. Tinggal satu hal yang tersisa, pembuktian di lapangan. Dan ketika peluit pertama dibunyikan nanti, tidak akan ada lagi alasan. Tidak akan ada lagi kata nanti. Semua harus ditunjukkan saat itu juga. Karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dan satu pertandingan ini bisa menentukan segalanya. Apakah ini akan menjadi awal dari kebangkitan seorang bintang baru, atau justru menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan panjangnya? Yang jelas, semua jawaban akan terungkap di lapangan. Dan satu hal yang pasti, laga final ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang keberanian, ini tentang pembuktian, dan ini tentang siapa yang siap mengambil momen terbesar dalam hidupnya. Kini panggung sudah siap, lampu sudah menyala, dan dunia sedang menonton. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Beckham siap mencetak sejarah